Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sudah di absen tadi? Tidak, Bu. Ibu absen dulu ya. Baik, sebutkan namanya ya. Ya, Bu. Berkat Putra Areva, Ada, Bu. Agnes Solid Jega, Ada, Bu. Putriani Jega, Ada, Bu. Asnita Libu, Ada, Bu. Suci Lestari Areva, Ada, Bu. Iman Christian Areva, Ada, Bu. Ya Aman Areva. Ada, Bu. Berarti ada semua ya. Ya, Bu. Baik. Sekarang masuk kita pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, tema 2 pembelajaran 4. Silakan buka bukunya, pembelajaran 4 tema 2 sudah. Sudah. Halaman 53. Sudah. Baik. Tadi buka bukunya semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita dulu, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Baik, marilah kita melihat buku. Di situ judulnya perubahan lingkungan. Baik, dalam buku itu, pada gambar itu, marilah kita mengamati. Silakan dilihat bukunya, amatilah gambar itu. Ada gambar A dan ada gambar B. Baik, dalam buku itu ada di gambar A itu ada tanaman tumbuhan yang segar ya kan. Juga pada gambar B itu adanya kerusakan tanah atau tidak ada sumber ya kan. Iya. Baik, ibu tanya dulu, pada gambar A dan gambar B itu di mana yang lebih bagusnya ketika kita pedoman dalam hidup kita? Gambar A. Apa yang terjadi dalam gambar A itu? Silakan lihat. Apa? Apa yang terjadi dalam gambar A itu? Silakan kasih tanggapan, kasih tanda di atas. Silakan kasih pendapat. Ada apa yang mana? Apa berkat? Yang terjadi dalam gambar itu yaitu terjadi keindahan atau apa? Iya, kesuburan tanah, betul sekali bilang Bung. Habis itu pada gambar B itu terjadi yang namanya kekeringan tanah. Kenapa terjadi hal seperti begitu? Karena ukurannya memanfaatkan air, ya kan? Nah, jadi yang dibilang anak-anak ibu tadi, yang lebih bagusnya pada gambar itu yaitu pada gambar A, yaitu dapat
tumbuhan bisa subur karena air dapat memberikan apa? Air dapat memberikan tumbuhan menjadi subur. Makanya pada gambar B itu terjadinya kekeringan tanah karena kurangnya air, ya kan? Iya. Ya, Bu. Ya. Baik, contoh lain. Contohnya dalam lingkungan kita ada rumah yang bersih dan ada juga rumah yang tidak bersih. Mana yang bagusnya? Rumah bersih. Rumah yang bersih. Kenapa bisa timbul rumah yang tidak bersih? Karena tidak ada pemeliharaan lingkungan. Jadi supaya kita hidup bersih harus adanya melakukan apa? Kebersihan atau membersihkan lingkungan sekitar kita. Contohnya aja di rumah kita masing-masing, iya kan? Contohnya kalau di rumah kita tidak ada yang namanya kebersihan, maka apa yang terjadi? Kita senang atau gimana? Tidak. Maka kita harus membersihkan. Baik. Di situ ayo membaca. Di situ ada yang berjudulnya itu siklus air. Tanah. Mari kita memperhatikan. Di situ ada ayo membaca. Iya. Diperhatikan bukunya ya. Ditanya nanti. Baik, siklus air. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah masuk lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini adalah yang masuk ke Sungai. lanjut. Baik, mana sampai tadi? Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di Laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk Tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk ke dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bantuan. Lanjut, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air atau sumber air. Baik, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung menyangkut, menghayut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air tidak langsung hanyut. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Ikuti bukunya ya. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan terserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air oleh tanah itu. Kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang punah akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat kebakaran. Perpohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan Tertentu. seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau Industri. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan Air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah yang
benda bukunya mengenai siklus air ini sebelumnya itu pada halaman 9. Sudah? Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ini kan? Sudah? Sudah? Sudah Ibu jelaskan kembali kan? Baik. Ibu jelaskan kembali ya. Coba diperhatikan bukunya karena Ibu nggak mau nulis lagi di depan, tapi Ibu menjelaskan. Baik, siklus air ini adalah perputaran air secara terus menerus dari ke bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi, iya kan? Baik, siklus air ini melalui 3 tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Silahkan perhatikan diamat nomor itu. Dilihat dari materi kemarin. Karena itu menjelaskan. Air di laut akan menguap karena terkenanya sinar matahari. Baru proses ini disebut evaporasi atau penguapan evaporasi, ya kan? Iya, betul sekali. Baik, tumbuhan juga mengalami penguapan akibat panasnya matahari. Proses ini disebut dengan transpirasi. Baik, uap air dan dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Ada di situ di gambar? Ada. Baik, kumpulan air tersebut akan mengalami yang namanya pengembunan dan proses dan menjadi titik air. Sesuai di gambar? Sesuai kan? Ada titik-titik air? Ada. Habis itu proses ini disebut kondensasi. Baik. Selanjutnya, lalu angin akan membawa awan ke daratan tinggi. Selanjutnya titik-titik air awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut dengan apa? Presipitasi. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah yang menciptakan siklus yang berlangsung terus menerus. Sesuai dengan gambar yang dijelaskan tadi, ada yang bisa menjelaskan sama kita apa aja tahapan dalam siklus air ini? Ada? Ada? Satu orang aja ada? Dijelaskan sama Ibu apa saja. Yang pertama dari air laut akan menguap karena terkena sinar matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Ada yang bisa menjelaskan sama itu? Kenapa disebut dengan evaporasi? Kenapa disebut dengan evaporasi? Apa? Besarkan suaranya. Biasakan besar suaranya kalau dikasih pendapat. Apa? Kenapa disebut namanya evaporasi? Ada yang tahu? Apa yang mana? Apa? Sebutkan aja. Apa kalau salah? Air laut, sungai, dan danau mengalir akibat panas dari sinar matahari. Iya. Nah, adanya penguapan. Makanya disebut dengan Evaporasi. Baik. Air dan berkumpul. Iya. Sama dengan yang pertama tadi, terjadi penguapan karena sinar matahari. Makanya diperhatikan dulu nih kalau Ibu jelaskan. Karena tidak tahu ini. Ada satu orang yang bisa. Oke, selanjutnya. Uap air dan dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan dan menjadi titik air. Ada di gambar itu? Ada. Oke, proses ini disebut dengan Kondensasi. Oke, kenapa bisa disebutkan kondensasi?
menjadi hujan. Kenapa bisa disebut namanya presipitasi? Apa? Udara tidak dapat lagi menampung uap air atau debu. Iya, betul sekali. Baik. Masuk kita pada pembelajaran kita yang selanjutnya. Ada dari pertanyaan mengenai script saya ini. Kalau semua sudah mengerti? Baik. Yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama tadi Ibu menjelaskan mengenai perbedaan keindahan lingkungan dan siklus air. Jadi yang perlu kita lakukan supaya lingkungan kita itu bersih, perlu adanya kerja kebersihan, ya kan? Baik, siklus air. Nah, siklus air ini tadi kita sudah mengetahui kenapa bisa terjadinya hujan, kenapa bisa terjadinya longsor, atau bisa terjadinya apa? Banjir. Baik, sekian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Dan sampai kita kembali pagi.